disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di video saya itu adalah real dari pengalaman saya dan tentunya berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh UT. Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Rita Pen yang masih berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang perjalanan kuliah di Universitas Terbuka. Teman-teman lihat di belakang saya itu situasinya adalah seperti ini dan ini sangat berbeda sekali di video-video saya sebelumnya. Tapi saya pernah membuat video di tempat yang sama seperti ini kurang lebih mungkin 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu pernah membuat ini. Bulan Desember ini tahun 2023 saya sedang libur, jadi ada libur sekitar 2 minggu. Kebetulan di kerjaan saya kan di lingkungan pendidikan di sekolah, jadi ada libur 2 minggu. Saya waktunya mudik. Setiap ujian akhir semester itu kan pasti dilaksanakan di bulan Juli dan Desember. Nah, ketika bulan Juli dan Desember itu pasti bersamaan dengan saya itu mudik. Nah, ini menjadi masalah atau problem bagi kita semua yang mungkin ya jadwalnya itu bentrok dengan saat kita mudik. Sudah menjadi resiko bagi kita semua. Apalagi kita yang sudah berumah tangga, sudah bekerja, tentunya UAS kan menjadi problem tersendiri bagi kita. Maka Mas Ri Tapan di sini ingin sharing saja teman-teman kepada teman-teman semuanya bahwa untuk ujian akhir semester itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai mahasiswa tentunya. Jadi, kita sudah harus berani ambil resikonya. Misalnya teman-teman itu masih bekerja, apa yang akan dilakukan ketika menghadapi UAS? Maka teman-teman coba ambil cuti biar teman-teman itu mengerjakan UASnya ataupun mengikuti UASnya itu lancar. Untuk semua metode UAS saja iya, walaupun teman-teman itu THE yang bisa dikerjakan di rumah, kalau misalnya teman-teman itu di kerjaan repot ataupun mungkin bisa cuti ya teman-teman kenapa nggak ambil cuti saja? Ya memang setiap perusahaan itu kan berbeda-beda. Bisa yang ambil cutinya itu dengan mudah, ada yang mungkin sulit yang sudah menjadi peraturan di perusahaan teman-teman kan berbeda-beda. Tapi di sini Mas Rita Pen hanya ingin memberitahukan kepada teman-teman jangan mengabaikan UAS karena resikonya itu terlalu berat jika teman-teman itu tidak bisa menghadapi itu. Resikonya apa? Kalau misalnya mata kuliah teman-teman itu tidak dilakukan UAS atau mungkin tidak lulus, maka teman-teman mata kuliah tersebut itu pasti kan harus mengulang di semester ke depan. Nah, ini banyak pertanyaan yang ada di YouTube saya itu banyak sekali, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak mengerjakan UAS seperti gimana Kak resikonya? Apakah kita tidak lulus apa dan sebagainya? Nah, ini sengaja sharing teman-teman kenapa saat di sini mungkin selama pelaksanaan UAS THE itu hampir entah satu mata kuliah atau mungkin 2 mata kuliah itu saya kerjakan di kampung. Kampung saya ini di Wonogiri. Sementara saya itu masih UPBJUT Jakarta. Apa solusinya? Apa yang saya ambil yaitu karena kan THE itu kan bisa dikerjakan di mana saja. Maka solusinya adalah ketika waktu jadwal UAS tersebut ada, ya udah saya di kampung itu mengerjakan. Apakah bisa? Sangat bisa sekali. Bahkan nih, tapi untuk ini sekitar 2 atau 3 semester yang lalu ya. Bahkan saya mendownload soal itu di Wonogiri, mengerjakan saya itu di Bekasi. Waktu itu masih 12 jam, tapi karena sekarang sudah 6 jam, ya kita juga harus menyesuaikan diri teman-teman. Menyesuaikan diri, kapan kita harus mengunduh, kita harus menyiapkan diri untuk UAS. Jangan terlena dengan UAS ini online ini dengan simpelnya teman-teman seperti itu. Ternyata di kolom komentar YouTube saya juga banyak sekali yang mengalami kendara terlebih di UASnya itu adalah UAS THE.
saya juga tidak bisa memberikan informasi yang tidak ada aturannya, dari UT tidak ada. Jadi apa yang saya sampaikan di video saya itu memang berdasarkan dari aturan UT, murni dari aturan UT yang sudah saya terapkan selama perkuliahan di UT. Jadi apakah saya itu sekarang masih kuliah? Saya sudah tidak kuliah lagi, saya sudah lulus, tinggal nunggu wisuda bulan Februari besok. Dan tentunya pengalaman mengikuti UAS THE, UAS UO, UAS UTM, UAS TAP itu sudah saya lakukan semuanya. Kenapa harus UAS itu lancar? Perkuliahannya itu apakah tidak penting? Ya penting banget. Perkuliahannya itu teman-teman belajar materi mata kuliah itu sangat penting. Tapi teman-teman itu UAS itu penting nggak? Sangat penting teman-teman. Walaupun teman-teman itu mengikuti tuton atau mungkin belajar mata kuliah yang setiap hari belajar mata kuliah, tapi kalau hanya hal sepele teman-teman itu tidak mengikuti UAS, maka mata kuliah itu tidak akan lulus karena indikator yang penting saat ini ya, saat ini di UT itu memang teman-teman harus mengikuti UAS dan mendapatkan nilai yang sudah ditentukan oleh UT, misalnya 30% ya. Kalau misalnya di bawah 30% tentunya kan teman-teman mendapatkan nilai E. Maka nilai E itu kan harus mengulang lagi. Nah, banyak sekali yang bertanya, kemudian kalau mengulang itu, mengulang apanya Kak? Sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Teman-teman coba cari deh. Kalau misalnya teman-teman itu melihat video saya, full simak dari awal sampai akhir. Pasti selalu saya singgung itu. Di sini saya singgung lagi bahwa ketika teman-teman itu mata kuliahnya tidak lulus, atau mungkin teman-teman itu mendapatkan nilai E, atau teman-teman itu tidak mengikuti UAS, atau teman-teman itu ketika mengikuti UAS THE terlambat mengupload jawaban, dan itu kan pasti tidak lulus dan teman-teman mendapatkan nilai E. Maka solusinya gimana? Solusinya itu kalau saat ini kan tidak ada UAS susulan THE. Ingat ya, tidak ada UAS susulan, bahkan ini dari semester yang 2 semester lalu, 2023.1 dan ini 2023.2, itu tidak ada UAS susulan. Maka solusinya yang bisa saya sampaikan di sini adalah mengikuti aturan UT, yaitu teman-teman meregistrasikan mata kuliah yang tidak lulus tadi atau mungkin yang tidak diikut sertakan dalam UAS tadi, itu diregistrasikan kembali di semester depan. Apakah wajib membeli buku? Tidak. Nanti ketika teman-teman meregistrasikan mata kuliah itu kan ada pilihan membeli buku atau tidak. Nah, ke teman-teman ya centang saja tidak membeli buku karena bukunya itu kan teman-teman sudah punya. Nah, apakah boleh mengikuti tuton? Apakah boleh tidak mengikuti tuton? Pasalnya teman-teman mengikut sertakan mata kuliah tersebut ikut tuton. Apa resikonya? Apa yang menjadi keuntungannya teman-teman kan sudah tahu. Ketika teman-teman tidak mengikuti tuton yang mata kuliah ulang tadi, tentunya teman-teman itu kan tidak mempunyai nilai bekal untuk dikontribusikan ke nilai UAS tadi. Tidak punya, karena di semester ini pasti akan hangus nilai tuton itu. Dan ketika teman-teman memastikan di semester depan yang mata kuliah ulang itu mengikuti tuton, kan teman-teman mendapatkan nilai. Siapa tahu nilai teman-teman nanti mungkin kurang, maka teman-teman kan bisa mendapatkan modal di nilai dari nilai tuton tadi. Selain itu, teman-teman itu kan nanti mendapatkan materi-materi yang mungkin ini berbeda karena kan belum tentu dosen teman-teman, tutor teman-teman di mata kuliah ini di semester ini itu sama dengan di semester depan. Itu kan belum tentu. Bahkan ini kemungkinan besar memang berbeda. Apalagi yang mata kuliahnya itu mata kuliah umum ya, yang kelasnya itu bisa sampai 100 kelas. Misalnya mungkin yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin pendidikan Pancasila, itu kan mata kuliah umum. Itu pasti kelasnya itu sangat banyak sekali, lebih dari 100. Dan tentunya teman-teman itu dosen atau mungkin tutor itu pasti berbeda. Nah, sumbernya teman-teman kan ketika tuton itu kan mendapatkan materi mata kuliah ya, yang kadang ada PPT, ada mungkin video dan sebagainya. Mungkin tahun depan itu teman-teman berbeda. Mata kuliahnya itu sama, tapi materinya itu bisa berbeda. Artinya berbeda, mungkin video yang diberikan itu berbeda.
PPT-nya juga berbeda. Nah, dari situ kan teman-teman kan bisa menambah ilmu lagi dari situ. Dari situ ya semakin lama ya teman-teman mata kuliah itu tentunya semakin tahu, semakin paham. Nah, apakah boleh mengikuti UTAN atau tidak ya teman-teman pastikan saja. Teman-teman ikut UTAN nggak masalah. Apakah tidak mengikutan boleh? Ya menurut saya sih boleh-boleh aja. Banyak juga yang mahasiswa yang kuliah ini didaftarkan TUTON ternyata dalam waktu TUTON tersebut itu teman-teman juga tidak aktif. Banyak juga kan? Nah, sama aja. Teman-teman tidak mengikuti TUTON juga sebenarnya tidak apa-apa, tapi kenapa ada fasilitas yang sudah diberikan oleh UT, teman-teman tidak dimanfaatkan? Itu kan manfaat yang sangat baik. Atau mungkin teman-teman TUTON itu capek, ya resiko teman-teman kan belajar. Nah, begitu teman-teman. Jadi, apakah nanti ikut TUTON boleh atau tidak? Ya, saya kembalikan ke teman-teman. Tapi di UT menyarankan teman-teman ikut TUTON karena ada nilai tadi. Kemudian, apakah boleh hanya mengikuti UAS? Ya, boleh saja. Tapi syaratnya adalah teman-teman meregistrasikan kembali mata kuliah ulang tersebut. Membayar lagi nggak? Membayar lagi. Jadi semua itu diulang kembali teman-teman, diulang kembali seperti teman-teman registrasi mata kuliah yang awal tadi. Jadi intinya kalau mata kuliah tidak lulus, meregistrasikan ulangnya itu seperti apa, sudah ada video saya. Dan ketika meregistrasikan mata kuliah apakah boleh membeli buku atau tidak, nanti ketika teman-teman meregistrasikan ada pilihan ikut TUTON, kembalikan ke teman-teman ikut TUTON atau tidak, dan UAS wajib nggak? Itu sangat-sangat wajib. Nah, ini teman-teman saya sharing begini karena biar teman-teman itu tidak tahu mungkin informasi-informasi ini itu sebenarnya kalau teman-teman itu tanya ke pihak UT sebenarnya juga pasti dikasih tahu. Cuman teman-teman itu mungkin males ngantri ya karena UT kan mahasiswa banyak sekali dan prosesnya biasanya panjang, teman-teman mungkin jauh dari UPBJ UT yang mungkin bisa ditembus seperti saya ini di Wonogiri. Kalau misalnya menginduk ke UPBJ UT Surakarta itu bisa ditempuh 2 sampai 3 jam ke UPBJ UT. Sama aja kalau misalnya saya waktu itu di Jakarta, saya tuh tinggal di Bekasi dan saya masuk UT Jakarta, kadang kadang macet ke UT Jakarta tuh bisa 1,5 jam. Kan memang teman-teman harus mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Informasi itu dibaca secara detail. Kalau misalnya berbentuk video dilihat secara full. Kalau berbentuknya itu selembaran dibaca. Nah, budayakan membaca dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ini ada contoh yang konkret. Ini teman di prodi saya, tapi sekarang itu masih aktif kuliah seperti saya. Sudah jelas-jelas dia sudah mengunduh KTPU. Nah, ternyata ketika dia sudah mengunduh KTPU, kemudian mengerjakan soal dan ternyata dia itu terlambat unggah jawaban. Dan mereka protes di grup WA di prodi saya. Protes, kenapa sih UT begini, nggak ada informasi-informasi? Mahasiswa dalam satu grup itu langsung memberikan informasi. Coba Kak dibaca peraturannya yang detail, yang jelas. Dia bertanya, peraturannya di mana? Padahal di KTPU itu di bawah kolom jadwal itu kan ada ketentuan atau persyaratan. Ada waktu mengerjakan itu cuma 6 jam dan sebagainya itu kan ada. Nah, ternyata teman saya itu tadi tidak membaca secara detail informasi itu. Dan artinya teman-teman yang terlambat mengunggah jawaban itu kadang mengabaikan informasi atau peraturan. Nah, saya kira teman-teman sharing saya pada hari ini semoga teman-teman yang sekarang ini terlambat unggah jawaban ujian, solusinya ya memang teman-teman meregistrasikan mata kuliah kembali di semester depan dan teman-teman ini jadikan sebuah pengalaman bagi teman-teman ketika teman-teman menghadapi masalah seperti ini. Jadikan pengalaman dan mungkin teman-teman bisa ngasih tahu teman-teman yang lain agar tidak terjadi hal yang sama.
Jadi teman-teman, saya kira itu sharing dari Mas Tepen di video kali ini. Sebenarnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi di next video aja ya. Seperti ini misalnya lembar BCU yang garis-garis cap itu sebenarnya sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Nanti akan saya jawab lagi yang kolom komentar. Sini kan banyak banget nih. Pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube saya itu banyak sekali. Memang sudah saya jawab sebagian di sini, tapi kalau saya itu menjawabnya hanya menggunakan tulisan itu kadang tuh kurang kurang mantep sayanya. Jadi akan saya jawab menggunakan video di next video. Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, saya kira itu sharing dari Mas Tepen di kesempatan hari ini. Dan ini sebenarnya sudah saya bahas ulang-ulang, tapi teman-teman kan subscriber saya kan banyak yang baru, mahasiswa juga banyak yang baru ya teman-teman. Saya buatkan lagi video ini, dan ini view-nya adalah seperti ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf teman-teman jika ada salah kata dalam penyampaian di video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.